Gadis, dan di podcast kali ini aku sama orang yang sebelumnya udah pernah podcast bareng sama aku. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, aku Hana Rana Jingga dari kelas 8. Nah, di podcast kali ini meskipun dengan orang yang sama, kita akan membahas tentang tema yang tentunya berbeda Dan yang pastinya menarik. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, aku bakalan tukar kabar sama Jingga dulu. Nah, gimana nih kabar selama di rumah? Kabarku sama di rumah ya, alhamdulillah baik-baik aja. Ya. Terus ya cuma gitu-gitu Iya, aja sih. karena kalau kita di kan rumah pandemi ya, pasti. Iya. Kalau nggak rebahan ya ngapain aja Iya. gitu ya. Paling cuman online Zoom, class pelajaran, ya, ya, gitu. ngaji tiap jam 7, terus pelajaran, tugas. ngaji. Iya, benar-benar. Terus juga kan ini ya, kan kita kan pasti punya rasa bosen ya. Iya. Itu kamu mengatasi rasa bosen tuh gimana? Paling nonton film gitu-gitu, nonton YouTube. Oh, ya. pas menjaga biar nggak keluar rumah gitu ya. Iya. Karena pandemi ini mengharuskan kita untuk tetap di rumah aja. Iya. Langsung aja kita masuk ke topik. Dan sebelumnya aku mau tanya ke Jingga dulu. Tanggal 22 Maret tuh kamu tau nggak ada sesuatu apa gitu? Enggak, emangnya ada apa? Jadi tanggal 22 Maret ini ada perayaan Hari Air yang dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 22 Maret. Oh, berarti sebentar lagi dong ya. Iya, makanya podcast kali ini diadakan karena kita mau merayakan ini Hari Air Sedunia. Oh, Makanya tema podcast kali ini iya, kan iya. Water for All, Leaving No One Behind. Kira-kira kamu tahu nggak artinya? Kalau tahu boleh dijelaskan untuk teman-teman semua yang lihat di sini. Iya, tahu dong. Jadi artinya kan water for all ya. Iya. Air untuk semuanya. Leaving no one behind, tidak meninggalkan Siapapun, Jadi ya. kayak semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Pasti gitu. ya, pasti Iya. membutuhkan air. Manusia contohnya Gitu. butuh minum. Iya. Tumbuhan juga butuh air untuk berkembang Iya, biak. betul. Begitu juga hewan, jadi dia harus berlangsung hidup. Kalau nggak ada air ya nggak bisa Ya, hidup bisa ya. hidup. Benar-benar. Dan tujuan podcast kali ini itu untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya air bersih dan pentingnya pengolahan air bersih. Kan ini ya, di era sekarang akses untuk mendapatkan air bersih itu cukup mudah. Mudah. Jadi masyarakat tuh kayak cenderung kayak gini, misalnya aku dapat air aja gampang, nggak apa-apa lah kalau misalnya aku buang-buang air gitu kan. Ya, benar kan nggak boleh ya. Kan juga ini aku gampang nanti dapat airnya lagi, iya kan. Ya kan kita kan juga diperintahkan untuk tidak berlebihan Oh, dan iya. sesuatu. Contohnya dalam menggunakan air juga. Iya. Kayak pas wudhu atau bersuci. Oh, iya, itu kan benar-benar. nggak boleh. Itu kayak ini ya, surat arti dari surat Al-An'am ayat 141 yang berarti sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Iya, nggak pastinya, baik ya, ya pasti kan? ujung-ujungnya boros. Contohnya kayak tadi Jingga, kayak wudhu. Iya. Kan kita juga bersuci kan seperlunya aja ya. Iya. Nah, jadi nggak harus Kayak nggak banyak. usah Iya. mainan air atau gimana karena Biasanya gitu ya. sayang gitu. Terus kegunaan air di kehidupan ini kan cukup penting ya. Contohnya kayak ini, kita minum. Ya, minum, terus mandi, masak juga, Iya. ya kan. Terus sebenarnya kalau minum itu setiap hari itu tubuh kita itu membutuhkan sekitar 2 liter air Oh iya. atau 8 gelas gitu. Jadi setiap hari itu kita disuruh Oh ya, minum benar-benar. segitu. Jadi teman-teman bisa ngikutin saran Iya. dari Jingga, karena katanya apa tadi? Minum air sehari Iya. itu lebih baiknya 2 liter Ya, atau 2 liter setara atau dengan 8 gelas. Oh ya. Jadi Karena biar gak dehidrasi atau penyakit semacamnya itulah. Karena ya, air benar. kan Karena manfaatnya kalau banyak banget. dehidrasi kan membuat tubuh kita ini ya lemes gitu, ya. sakit. Terus juga manfaat minum air di pagi hari juga ini ya bagus ya. Iya, Contohnya bagus. kayak menghilangkan racun di tubuh dan juga meningkatkan metabolisme Ya, tubuh. pas bangun tidur gitu kan biasanya langsung minum air itu bagus. Nah, setelah kita mengasih tahu ke kalian apa manfaat dari air, kita akan kasih fakta-fakta menarik nih tentang air. Iya. Nah, yang pertama, Yang aku pernah tahu sih Iya. ya, itu 71% permukaan bumi itu adalah air. Jadi kayak
Samudra, laut, ya, iya, berarti laut, besar ya, sungai, 71% atau itu. kalau nggak salah tuh aku pernah tahu namanya itu hidrosfer, lapisan hidrosfer bumi gitu. Air. Iya. Iya. Terus itu kan air, gitu. ya, benar. Terus fakta yang kedua itu 30% air tawar itu berasal dari tanah. Jadi air itu sumbernya banyak ya ternyata. Tapi meskipun kita mempunyai kelimpahan air yang banyak nih, kita kan juga harus menjaga air, kan kita nggak tahu ya kedepannya itu air itu bakalan masih ada apa enggak gitu. Terus Jingga ini bakalan ngasih tahu cara untuk mengolah air dan memanfaatkan air dengan baik. Cara menghemat air. Iya, cara menghemat air. Umumnya mungkin kayak mematikan keran air setelah digunakan gitu. Kalau misalnya habis menggunakan keran dimatikan gitu. Kayak cuci tangan, Ya, kayak yang di depan sekolah gitu ya. Kan kita sekarang disuruh untuk menjaga kebersihan, salah satunya mencuci tangan pakai air mengalir. Tapi tetap ya dengan ini ya, apa secukupnya, biar nggak terlalu boros gitu. Iya, betul. Terus kayak ngisi bak mandi itu kalau udah penuh itu dimatikan. Iya, biasanya banyak sih yang teledor. Lupa gitu kan ada. Terus suka biarin kan, gitu sayang banget ya airnya kayak kebuang untuk hal yang nggak seharusnya kayak kebuang gitu. Padahal air bersih kita kan nggak menggunakan gitu. juga kan. Gitu. Iya. Terus juga aku pernah lihat di artikel kalau misalnya menggunakan shower itu lebih hemat daripada menggunakan gayung. Karena kalau kita ngambil air dari gayung itu kan kayak banyak gitu. Kalau shower kan kayak kita kalau dikit-dikit. pakai gayung pun mandi nggak cukup satu gayung aja kan. Iya, jadi kita pasti ambilnya banyak. Iya, itu kan benar. kayak boros gitu sih. Iya. Jadi terus yang terakhir ini perbaikan pipa. Ya, pipa atau keran yang bocor atau rusak itu kan kayak suka ngalir sendiri ya. Kita kan lagi nggak make tapi airnya ngalir gitu loh. Jadi kan sayang. Yang biasanya sehari kita itu mandi misalnya 5 liter, terus kan karena pipa kita bocor jadi air yang kita habiskan itu lebih banyak dari yang seharusnya. Jadi itu salah satu contoh untuk menggunakan air dengan sebaik-baiknya. Nah, karena kita bahas tentang hari air, pasti kan kita waktu SD itu disuruh bikin slogan atau poster dan yang biasanya. Terus kalau aku pas waktu SD ini pernah bikin slogan yang bertuliskan sisakan air untuk masa depan. Artinya itu kayak mulai dari hari ini, kalau nggak dari diri kita sendiri, kita itu siapa lagi gitu kan. Jadi kita bakalan mulai menghemat air dari sejak sekarang biar masa depan kita itu masih bisa merasakan air bersih. Gimana apa air, keadaan air besok gitu loh. Iya. Terus yang kedua, kalau aku pernah tahunya itu 1 tetes air beribu manfaat. Jadi itu kalau menurut aku sih kayaknya kayak seberapapun air, sedikit atau banyak itu berharga. Pasti ya banyak manfaatnya gitu. Contohnya kayak misalnya ya, kalau kita malam itu kan aku pernah lihat di TikTok ini kayak a day in my life. Terus juga biasanya orang itu kalau habis minum air, kan kalau sebelum tidur kan pasti minum air, terus paginya kan sisa, terus dia nyiram ke pot tanaman. Jadi itu contohnya pemanfaatan 1 tetes air beribu manfaat. Terus juga karena prediksi PBB 2025 ini menyadarkan kita kalau air itu berharga, dan yang diprediksikan PBB ini adalah krisis air absolut yang akan terjadi pada 2025. Jadi itu menyadarkan kita kalau kita ini harus menjaga dan menghemat air. Jadi biar besok itu kita bisa siap gitu loh. Kalau misalnya mau ada krisis air itu nggak kekurangan. Nggak tahu ya besok kedepannya kayak gimana. Jadi kita mumpung menjaga gitu dari sekarang. Mumpung ngerti, jadi kita langsung ngejaga aja. Terus juga kayak yang disampaikan oleh Bupati Purwakarta yang dia bilang kayak gini, menjaga air sama dengan menjaga kehidupan. Kamu paham maksudnya? Gimana itu maksudnya? Maksudnya kayak
kan kita kan hidup ini pasti butuh air kan. Jadi sama aja kayak misalnya air, kalau kita jaga air tuh kita masih bisa langsung hidup ya, gitu ya. kan nggak mungkin ya kita hidup tanpa air, itu nggak mungkin banget. Paham. Nah itu dia dari aku sama Jingga, Ya. kami mengucapkan selamat hari air sedunia. Jangan lupa hemat air ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and Jangan subscribe. lupa like video ini. Kalian juga Share. bisa mampir ke Instagram kita, ada Instagram di sekolah kita. iya ada di description box ya, nanti taruh, oke? Ya. Dadah. Bye bye. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah.